Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Oktaviansa Pranala dengan NPM 054 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Irham Ramdana Putra, NPM 034 dari kelompok 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alden Iftikar Adrian, NPM 006 dari kelompok 11. Halo, perkenalkan nama saya Abdillah Zamal Masri dengan NPM 049 dari kelompok 11. Halo, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Aziz, NPM 023 dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafizan Nabil Imansyah dari kelompok 11 dengan NPM 030. Saya dan teman saya Muhammad Hafiz Aziz akan memaparkan hasil pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafliza Nabil Imansyah dari kelompok 11 yang akan membacakan penanganan COVID-19 pada pemerintahan DKI Jakarta. Untuk pembahasannya, virus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok. Masuknya COVID-19 di Indonesia ini memberikan banyak dampak untuk aspek kehidupan bermasyarakat, terutama di aspek ekonomi. Salah satu sorotan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini adalah dinamika hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Situasi krisis ini membuat pemerintah terdesak untuk tidak hanya mengambil keputusan secara cepat, namun juga secara tepat. Dalam keadaan seperti ini, koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan sehingga berbagai kebijakan dapat berjalan maksimal. Untuk data penyebaran COVID-19 yang akan diberikan di sini, di Indonesia, kasus COVID-19 menempati peringkat ke-19 dari 215 negara dengan angka kematian sebesar 22.138 angka kematian per Desember 2020. DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang termasuk peringkat pertama dalam 34 provinsi dengan angka terkonfirmasi COVID-19 yaitu 183.735 positif per 31 Desember 2020. Bisa dilihat di grafik di sini. Untuk kebijakan yang diterapkan oleh para pemerintahan ini adalah nomor 1, ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua adalah vaksinasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Untuk keempat, ada komunikasi dan juga stimulus. Yang kelima, ada pendekatan medis dan teologis. Keenam, ada peningkatan layanan publik. Dan yang ketujuh, adanya kebijakan new normal. Nah, untuk isi dari kebijakan tersebut, yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan DKI Jakarta untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Kebijakan ini meliputkan pembatasan aktivitas masyarakat seperti penutupan tempat-tempat umum, pembatasan perjalanan, dan juga penggunaan masker. Yang kedua, ada vaksinasi. Untuk vaksinasi adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Kebijakan vaksinasi di Jakarta meliputi program vaksinasi massal dan vaksinasi untuk masyarakat yang beresiko tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aziz. Baik, akan lanjut oleh saya Muhammad Hafiz Aziz. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan keagamaan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini meliputi pembatasan jumlah jamaah, penggunaan masker, dan penggunaan protokol kesehatan lainnya. Kemudian komunikasi dan stimulus. Komunikasi dan stimulus yang efektif penting untuk membantu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kebijakan ini meliputi penggunaan media sosial, penggunaan informasi yang jelas, dan penggunaan stimulus yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan medis teologis. Pendekatan medis teologis adalah satu kebijakan juga yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini meliputi penggunaan protokol kesehatan yang berdasarkan informasi medis dan teologis yang tepat dan akurat. Kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik yang efektif juga penting untuk membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19. Kebijakan ini meliputi penggunaan teknologi digital, penggunaan informasi yang jelas, dan penggunaan stimulus yang tepat. Kemudian kebijakan new normal. Kebijakan new normal ini adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memulihkan ekonomi nasional dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini meliputi penggunaan istilah PSBB transisi dan beberapa sektor yang telah diatur dapat beroperasi kembali. Kemudian analisis kebijakan.
Kebijakan yang ditempuh pemerintah DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif dalam penanganan wabah COVID-19 di Jakarta. Hambatan terhadap penanganan berasal dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan dan buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Contohnya adalah kebijakan PSBB yang seringkali dilanggar, membuat kerumunan yang seharusnya dilarang oleh pemerintah. Program vaksinasi juga dari pemerintah tidak berjalan maksimal, yang disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran vaksin dan juga disinformasi yang beredar di media sosial. Bahkan di tahun 2023, pemerintah kembali membuka program vaksinasi COVID-19 karena melonjaknya kasus infeksi di DKI Jakarta dengan rendahnya angka vaksinasi. Kesimpulannya, masuknya COVID-19 di Indonesia memberikan banyak dampak pada aspek kehidupan bermasyarakat. Maka pemerintah terdesak untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah DKI Jakarta adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk membatasi aktivitas masyarakat, kemudian vaksinasi massal, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, penggunaan informasi dan stimulus yang tepat, penggunaan protokol kesehatan berdasarkan informasi medis dan teologis, optimalisasi layanan publik, dan kebijakan new normal untuk transisi dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan yang diambil belum sepenuhnya efektif dalam pemenuhan tujuannya, dengan hambatan dari ketidakpatuhan masyarakat dan kurang baiknya koordinasi pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.